Video amatir warga memperlihatkan bentrokan antara kelompok massa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Diduga bentrokan yang terjadi di Desa Banjarrejo, Kecamatan Ngediluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, merupakan kelompok pesilat. Kedua kelompok pesilat tersebut bentrok menggunakan batu dan helm. Sementara itu, bentrokan lainnya juga terjadi di depan minimarket. Petugas kepolisian langsung datang ke lokasi, kemudian membubarkan dan mengamankan sejumlah pesilat yang terlibat bentrok. Akibat dari peristiwa tersebut, akhirnya dari Polres Kediri bersama Polsek Ngediluwih sudah mengamankan beberapa orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi. Dari hasil mediasi tersebut sudah ada perdamaian, kedua belah pihak saling menyadari adanya kesalahan dan saling memaafkan, dan saat ini tidak dilanjutkan dalam proses hukum. Hingga saat ini, pihak kepolisian Polres Kediri belum menerima laporan adanya korban dalam bentrokan kelompok pesilat tersebut. Namun pihak kepolisian terus menghimbau jika ada warga yang menjadi korban untuk segera melapor. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ribuan santri yang tergabung dalam Santri Nusantara ini menggelar aksi solidaritas Santri Memanggil, Santri Melawan, dan Santri Menggugat di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Aksi digelar menyusul terjadinya kasus penganiayaan dan penusukan santri. Mereka menuntut polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku penganiayaan dan penusukan santri yang terjadi di wilayah Prawiro Taman, Yogyakarta. Berikan keadilan untuk korban dan keluarga. Mereka juga menuntut adanya jaminan keamanan di lingkungan masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku, memprosesnya secara hukum, dan menyeretnya ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menanggapi aksi ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap semua pelaku penganiayaan, termasuk pelaku penusukan terhadap santri. Kami sudah melakukan penangkapan bersama dengan masyarakat 2 orang, lalu bertambah menjadi 3 orang. Lalu dari 5 orang ini kami dapat siapa yang memberikan mereka mengumpulkan mereka. Tadi malam ketangkap jam 18.00. Dan yang lebih alhamdulillah, pelaku yang melakukan penusukannya tertangkap tadi malam jam 23.00. Kepada seluruhnya, ini semua karena Gusti Allah, doa dari para santri, dan tentunya para romo-romo kiai-kiai kita. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Haina. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 rumah di Alor, Nusa Tenggara Timur habis terbakar. Kejadian tersebut diduga akibat ulah seorang istri yang membakar suaminya saat tidur. Tiga rumah terbakar di Kelurahan Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kebakaran diduga akibat ulah seorang istri yang nekat membakar suaminya saat tidur. Akibat kejadian ini, korban terluka bakar hingga 80%.
Sambil makan pagi, ada bunyi, bunyi seperti pukulan begitu. Kita lompat keluar, api sudah menyala besar. Api langsung menyala besar. Kita tidak tahu sumber apinya dari mana, yang pasti di tengah sini, di ruangan tengah sini, api sudah membumbung tinggi. Selain membakar 3 rumah, api juga menghabiskan sebuah minibus dan 2 motor. Kini kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Alor Nusa Tenggara Timur, Dani Manu Ainus melaporkan. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor dengan truk trailer di Cilegon, Banten. 2 orang pengendara motor yang merupakan pelajar yang hendak berangkat sekolah tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon, Banten, antara sepeda motor dengan truk trailer. Korban pengendara sepeda motor merupakan 2 orang pelajar yang hendak berangkat sekolah tewas di lokasi kejadian akibat luka yang dialaminya. Kecelakaan bermula saat pengendara motor melaju dari arah Merak menuju Cilegon, berusaha menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun nahas, saat itu sebuah truk trailer dari arah berlawanan juga melaju mendahului sebuah angkot yang berhenti tiba-tiba. Akibatnya, tabrakan tidak dapat dihindarkan. Kendaraan korban yang ringsek serta truk trailer langsung diamankan oleh petugas kepolisian setempat. Petugas juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk tersebut. Kita bagi tim demi kecepatan, selain melaksanakan interogasi pada pengendara juga kita langsung melaksanakan olah TKP di lapangan. Karena mengingat dari korban merupakan siswa ataupun pelajar, sehingga kita harapannya juga kita memberikan sosialisasi kepada yang pertama pada masing-masing orang tua untuk dapat membatasi terkait anak-anaknya dalam berkendara di dalam kehidupan sehari-hari dalam bersekolah, sehingga mengutamakan keselamatan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar tersebut kini sedang ditangani Satlantas Polres Cilegon, Banten. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM viral di media sosial. Bahkan anggota polisi ini harus mendapatkan 27 jahitan karena terkena senjata tajam pelaku. Kalau bukan maling, gini. Ambil. Tolong ambil. Ambil. Aksi heroik seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM di Larangan, Tangerang, Banten viral di jagadmaya. Pelaku yang berulang kali mencoba kabur pun tak berkutik saat Ibtu Rahmat Gunawan menahan pelaku dan dibantu sejumlah warga. Akibat aksi heroiknya, Ibtu Rahmat harus mendapat perawatan di bagian tangan karena terkena sabetan senjata tajam milik pelaku. Kejadian bermula saat Ibtu Rahmat tengah berpatroli di sekitar lokasi dan melihat adanya aktivitas janggal di sebuah mesin ATM. Melihat plat nomor ada menggunakan plat R, Honda Beat, menggunakan nomor palsu. Nah, setelah saya itu balik kembali, saya lihat ternyata ada laki-laki masuk mencoba membantu ibu-ibu yang sedang ambil ATM. Saya langsung bertanya, "Ibu kenapa?" "Iya Pak, ini keganjel," ya kan. Terus dia menjawab, "Nah, kamu ngapain?" Saya bilang gitu kan. "Enggak Pak, saya bantu apa? Kamu ke ibu kenal enggak?" "Enggak." "Wah, lu kamu enggak minta bantuan, berarti kamu maling nih, penjahat kamu," saya bilang gitu kan. Nah, karena saya udah yakin, nah saya langsung melakukan pemitingan, langsung saya amankan. Nah, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau dari bilah badannya. Nah, akhirnya mengorek pisau itu sehingga kena tangan saya. Usai berhasil ditangkap, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ciledug guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Sidoarjo melakukan razia dan mengamankan sekelompok remaja yang membawa senjata tajam. 4 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Razia senjata tajam sebagai upaya menekan angka kriminal dan tawuran terus dilakukan petugas kepolisian Sidoarjo. Dalam razia yang dilakukan, polisi mengamankan 5 orang kelompok remaja yang membawa senjata tajam. Dari 5 orang remaja yang diamankan tersebut, 4 orang diantaranya masih tergolong di bawah umur dan langsung dikirim ke Badan Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Sementara seorang lagi menjalani proses hukum lebih lanjut.
Meski senjata tajam diketahui telah dipersiapkan yang digunakan sebagai senjata untuk tawuran antar kelompok remaja, namun pelaku mengaku senjata tajam tersebut sengaja dibawa untuk jaga diri. Petugas melakukan pengamanan dan melakukan pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan didapati di bawah penguasaan pelaku ada sajam, ya, sajamnya seperti yang ada di depan ini. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Berikut sejumlah barang bukti senjata tajam milik pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah warung makan Padang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dirazia ormas karena pemilik warung bukan orang asli Padang. Inilah video yang viral di media sosial memperlihatkan razia terhadap rumah makan Padang yang berjualan di depan Rumah Sakit Walet, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang yang diduga tergabung dalam Perhimpunan Ikatan Keluarga Minang merazia rumah makan Padang yang tidak dimiliki oleh orang asal Padang. Pihak pedagang sempat kaget dengan kedatangan kelompok IKM tersebut. Bahkan pihak Minang Padang juga sempat melarang rumah makan tersebut dengan tulisan Padang. Kelompok IKM juga mencopot tulisan masakan Padang yang terpasang di kaca etalase. Didatangkan oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu kita dikasih pilihan sama dia mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang udah ditentuin. Harga Padang. Tapi masakan Padangnya tetap dipakai. Kaget sih datangin nama IKM gitu. Berapa orang waktu itu? Sekitar 7 orang sama 1 polisi. Akibat kejadian tersebut, rumah makan sepi pembeli. Pedagang berharap agar pihak kepolisian dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini, lantaran mereka juga sebagai pedagang dari PKBM, binaan dari Kodim, agar dapat berjualan kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sejumlah wanita menggeruduk sebuah rumah penipuan dukun palsu penggandaan uang di Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Para korban rugi hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah emak-emak geruduk sebuah rumah di Desa Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Mama ini mengaku menjadi korban penipuan oleh pemilik rumah berinisial SP dan rekannya SG dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Aksi penipuan ini dilakukan dengan modus dukun pengganda uang. Korban juga membawa bungkusan kain berwarna putih dan berbagai jenis kembang sebagai syarat dari ritual yang diminta oleh pelaku. Aksi penipuan dilakukan sejak 5 bulan lalu. Masing-masing korban dimintai uang secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening hingga mencapai puluhan juta rupiah. Uang itu sebagai syarat penarikan uang goib sebesar 27 miliar rupiah yang dijanjikan oleh pelaku. Kita di Semedit ada 5 bulanan lah. 5 bulanan? Yang kalau di kamar kita nyewa tempat itu, di kosan, kita adain ritual-ritual. Tapi kan udah lama mau kekeluargaan. Tapi kok ujungnya sampai sekarang nggak ada putusan, terus kemudian kita sudah kumpul. Saat digeruduk, pelaku sudah tidak ada di rumahnya dan diduga telah melarikan diri. Para korban juga sudah melaporkan kasus penipuan ini ke polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penemuan jasad santriwati di sebuah kebun di Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban dibunuh teman prianya yang emosi karena ditolak bercinta. Polisi menangkap ND, warga Magelang, pelaku pembunuhan seorang santriwati beberapa waktu lalu di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja di sebuah perusahaan kawasan industri. Kepada polisi, ia mengaku membunuh korban yang dikenalnya di media sosial karena kesal ditolak berhubungan badan. Niat bejatnya muncul saat korban minta diantar pulang ke pondok pesantren usai berjalan-jalan. Dalam perjalanan, korban justru dibawa ke hutan cagar alam Darupono dan dipaksa hingga akhirnya dianiaya dengan senjata tajam. Setelah meninggal jasad pelaku pun merekam perbuatannya sendiri.
leher korban dengan menggunakan tangan kanan dari belakang hingga korban tidak sadar. Tersangka mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tersangka kemudian mengambil belati yang diselipkan di pinggang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti pisau milik tersangka, pakaian korban, telepon seluler, dan sepeda motor. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, penyebab kematian siswi calon pramugari di asrama pendidikan penerbangan di Medan, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Keluarga menduga kematian korban janggal karena korban mengirim video sedang menyanyi 1 jam sebelum ditemukan tidak bernyawa. Ade Nurul Fadila, 19 tahun, sempat mengirimkan video dirinya sedang menyanyi 1 jam sebelum dikabarkan meninggal dunia di asrama pendidikan calon pramugari di Medan, Sumatera Utara 1 Oktober lalu. Curiga kematian anaknya tidak wajar, keluarga melalui kuasa hukum melapor ke Polda Sumatera Utara, termasuk mengajukan ekshumasi untuk keperluan otopsi. Keluarga mengaku terdapat luka lebam di leher serta jari tangan dan kaki yang membiru. Selain itu, jejak digital dari ponsel korban ada sebagian yang terhapus dan kunci telepon sudah terbuka. Sampai detik ini ya, belum ada perkembangan apapun dari pihak kepolisian dan kita juga masih menunggu. Ya, kita sedikit kecewa sih. Sudah hampir seminggu belum ada perkembangan apapun. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengaku telah menerima laporan keluarga korban. Kasus ini kini dalam penyidikan termasuk akan melakukan otopsi. Mengundang ataupun meminta klarifikasi pihak-pihak yang terkait di antara pelapor itu sendiri, kemudian lembaga atau pihak kampus yang menjadi tempat yang bersangkutan selama ini melakukan atau melaksanakan pendidikan. Jadi kita tunggu proses itu yang tentu nanti akan kita sikapi oleh penyidik di Treskrim. Ade Nurul Fadila diketahui 2 bulan menjalani pendidikan jurusan pramugari penerbangan. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kamar asramanya dan dinyatakan meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Sakit USU Medan. Dari Asahan dan Medan, Sumatera Utara, Ulil Amri dan Aminur Rashid, iNews melaporkan. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Informasi lengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natani dan rekan saya Camar Haenda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mobil dinas Camat Baito, Konawe Selatan yang kerap ditumpangi guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tidak dikenal. Ya, penembakan diduga sebagai bentuk teror terjadi usai sidang pembacaan eksepsi Supriyani. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi, dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon,
katanya mobil ada yang terkena peluru, tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu ident dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, dibawa di Polsek dulu. Polsek. Sambil menunggu ident dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani kembali digelar pada Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan, kita meminta keberatan tapi kita minta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Sementara Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa itu? Maksudnya apa? Yang tidak saya. Ya karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi. Ya, ada beberapa poin. Tadi memang kita tidak terlalu poin-poin pada penasihat hukum. Saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya penasihat hukum tidak memenuhi pas 156 dalam KUHP itu aja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, benarkah guru honorer Supriyani dikriminalisasi dan apakah benar orang tua korban meminta sejumlah uang untuk berdamai? Berikut dialog lengkap rekan Davi Pratama dengan kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dan juga orang tua korban Wibowo Hashim dalam program iNews Sore. Iya, mediasi memang itu kan sudah beberapa kali dilakukan. Ya. Pada tahap penyidikan sebelum ke penuntutan itu sudah berapa kali. Tapi intinya sebagaimana yang kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa mediasi ini tidak tercapai karena adanya permintaan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh Supriyani. Itu. Jadi 50 juta gitu. Jadi ini kenapa tidak bisa tercapai seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mediasi setelah di pengadilan, setelah perkara ini dimajukan ke pengadilan, kan kemarin ada permintaan mediasi lagi. Tapi kami menyampaikan bahwa ini karena sudah di ranah persidangan,
Apalagi mediasinya ternyata kami menilai ada niatan buruk. Jadi mediasinya adalah untuk bagaimana memaksa supaya Ibu Supriyani mengaku salah dan meminta maaf. Nah, itu kan yang tidak bisa dilakukan oleh Ibu Supriyani karena memang dari awal di pemeriksaan awal baik dalam pemeriksaan di penyidikan maupun di penuntutan, Ibu Supriyani sudah tegas menyatakan bahwa tidak pernah memang melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut. Oke, tapi orang tua ini masih yakin bahwa Ibu Supriyani melakukan hal tersebut, Pak? Ya, keyakinan orang tua saya pikir ya karena cerita dari anaknya. Kan sebagaimana kronologis kan kita sudah tahu bersama bahwa awalnya anak ini kan mengaku jatuh di sawah kan. Tapi kemudian karena didesak oleh ayahnya, karena ayahnya tidak percaya bahwa dia jatuh di sawah, kemudian dia membuat pengakuan bahwa dipukul oleh Guru Supriyani, seperti itu kan. Nah, tadi kita kan sudah menjalani proses sidang tadi. Tadi kami periksa 3 anak kan. Nah, ini coba kita lihat bahwa dari ketiga anak ini kami periksa bahwa memang banyak keterangannya yang berbeda dengan apa yang diberikan di kepolisian. Karena kami lihat bahwa keterangan-keterangan yang diberikan di kepolisian ternyata adalah keterangan yang hampir mirip semuanya. Jadi kami menganggap itu copy paste. Nah, setelah kami periksa di persidangan, oh ternyata banyak perbedaan. Nah, disinilah kami semakin yakin bahwa memang ini ada sebuah permainan lah di tingkat penyidikan, seperti itu. Selama proses penyidikan, Bapak, bisa saya sampaikan bahwa tidak ada bentuk intervensi apapun yang kami lakukan, seperti itu. Terkait itu, Bapak, itu fitnah yang sangat luar biasa yang menimpa keluarga kami. Kami tidak pernah meminta sepeser pun. Ini Pak perlu digarisbawahi, kami tidak pernah minta sepeser pun kepada pihak keluarga terduga pelaku. Proses mediasi itu dilakukan pada saat yang bersangkutan datang bersama kepala desa, menyampaikan itu, dan saya sampaikan minta tolong untuk bersabar, seperti itu. Pada saat dimandikan oleh ibunya di hari Kamis, ini menurut keterangan ibunya bahwa yang anak ini menyampaikan ini kenapa, sehingga anak saya itu menyampaikan jatuh sama papa. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tersangka lain berinisial DS. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejagung menjelaskan pihaknya memilih 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Akibat korupsi ini negara diduga rugi 400 miliar rupiah. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan 1 orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Selain menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016, Thomas Lembong juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di periode pertama Presiden Joko Widodo. Tom Lembong langsung dibawa ke Rutan Salemba. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjadi tersangka korupsi impor gula senilai 400 miliar rupiah oleh Kejaksaan Agung.
Tom Lembong langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Berikut laporan rekan Jessica Winoto bersama juru kamera Novan Dwi Kusuma dan Ahmad Putra. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari ini tanggal 29 Oktober 2024 menetapkan ex-Menteri Perdagangan pada periode 2015 dan 2016 yaitu Thomas Trikasih Lembong atau sering dikenal sebagai Tom Lembong dalam dugaan tindak pidana korupsi impor gula. Dan diketahui bahwa Tom Lembong melakukan tindak pidana korupsi ini melalui penyalahgunaan wewenang pemberian izin impor gula kristal ke Indonesia kepada perusahaan swasta di tahun 2015 dan 2016. Dan seperti kita ketahui bahwa semasa jabatannya di tahun 2015 pun Indonesia tidak mengalami kekurangan gula melainkan surplus gula sehingga tidak dibutuhkan untuk kegiatan impor gula. Tetapi di tahun yang sama Tom Lembong memberikan izin kepada perusahaan swasta yaitu PT AP melakukan impor gula kristal yang dimana juga yang berhak untuk melakukan impor gula adalah BUMN. Dan pada tahun 2015 dilakukan pengimporan gula sebanyak 105.000 ton dan di tahun 2016 diketahui bahwa Menteri Perekonomian Indonesia menyatakan bahwa Indonesia mengalami kekurangan stok gula sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan juga pemenuhan stok gula nasional. Dan diketahui bahwa Tom Lembong pun berkoordinasi dengan salah satu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI di tahun 2016 untuk melakukan pengimporan gula dan dikoordinasikan dengan 8 perusahaan swasta lainnya untuk pengolahan gula kristal ini menjadi gula putih. Dan seperti saya dapat infokan bahwa pengolahan ini dan gula ini dipasarkan kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi di Indonesia. Berada di kisaran Rp13.000 tetapi dijual menjadi Rp16.000. Dan saya dapat informasikan saat ini bahwa Tom Lembong ditahan di rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, grup band Slank akan menggelar konser pada awal tahun 2025. Konser bertajuk Pasar Malam 41 Slank tersebut akan digelar di G-Expo Kemayoran. Dalam memperingati hari ulang tahunnya yang ke-41, grup band legendaris Indonesia, Slank akan menggelar konser pada 4 Januari 2025 mendatang. Bertajuk Pasar Malam 41 Slank, konser ini akan diselenggarakan di G-Expo Kemayoran. Pada gelaran konser spesial ini, Slank menggandeng PT Expo Indonesia Jaya atau Expo Indo selaku pihak promotor konser. Dalam acara tersebut nantinya tidak hanya diisi oleh sajian konser musik saja, melainkan layaknya pasar malam yang berisikan wahana liburan serta festival kuliner. 41 itu bertepatan dengan tanggal 4 bulan Januari tahun 2025. Jadi mungkin pecahnya itu bakal di jam 20 lewat 25. Jadi ada pasar malam, kemudian juga ada hiburan-hiburan yang seperti yang ada di pasar malam. Konsepnya lebih ke rakyat, pasar malam rakyat. Terus kemudian juga Slank punya niatan yang sangat baik, yaitu mau membuat Slankers itu masuk ke dunia entrepreneur. Makanya apakah dengan UMKM, dengan usaha yang lain yang ada di pasar malam, kurang lebih seperti itu. Tiket konser ini nantinya akan dibagi ke dalam 8 kategori. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp2 juta. Tiket konser band pelantun lagu Terlalu Manis ini akan dipasarkan di aplikasi BBO mulai tanggal 30 Oktober. Dari Jakarta, Anggita Maura, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran Pro AVL Indonesia Expo 2024 yang mempertemukan para profesional dari industri audio, visual, lighting, dan musik resmi dibuka di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. 90 booth dari 10 negara hadir dalam pameran ini. Pameran tahunan Pro AVL Indonesia Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Krista Exhibition resmi dibuka di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini mempertemukan para profesional dari industri audio, visual, lighting, hingga musik. Pameran ini juga memberikan peluang bagi para profesional untuk mengeksplorasi solusi terkini yang relevan dari berbagai skala acara seperti konser besar di stadion, ruang publik, serta instalasi komersial seperti restoran, hotel, dan perkantoran. Pameran ini diikuti oleh 75 peserta mewakili hampir 125 merek untuk profesional audio, video, dan lighting. Pameran ini sangat penting untuk mendukung industri kreatif dan musik di Indonesia. Selain itu, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informatika Komunikasi Nasional atau Aptiknas terus mendukung pameran ini. Aptiknas menilai Pro AVL Indonesia Expo menghadirkan solusi yang relevan di tengah kemajuan teknologi. Aptiknas juga karena tadi saya sampaikan juga memiliki tim kreator ya, baik AI-nya, artificial intelligence, itu membuat konten-konten yang menarik untuk kekinian. Jadi menarik juga, artinya ada peralatannya juga, ada konten-kontennya. Jadi pameran ini tentu sangat didukung oleh Aptiknas. Diselenggarakan selama 3 hari, Pro AVL Indonesia Expo 2024 juga menggelar 3 pameran lainnya, yakni Tourism and Entertainment Technology Asia 2024, Broadcast and Media Tech Indonesia, dan Music Indonesia Expo 2024. Selain itu, setidaknya 5.000 lebih pengunjung ditargetkan dalam menghadiri pameran audiovisual ini untuk mendapatkan informasi terkait penyewaan dan pembelian produk. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Festival Gandrung Sewu kembali digelar di lautan pasir Pantai Marinabung, Banyuwangi, Jawa Timur. 1.350 penari menampilkan tarian gandrung dengan keelokan budaya Nusantara dan beragam formasi yang menawan. Berlatar selat dan Pulau Bali, ribuan penari gandrung menari dengan apik di lautan pasir Pantai Marinabung. Ribuan penari gandrung yang merupakan pelajar dari tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Banyuwangi ini menari dengan membentuk formasi tarian dari segala penjuru di lautan pasir pantai. Sendera tari kolosal yang mengangkat tema Payung Agung menceritakan keberagaman kekayaan budaya Nusantara yang hidup secara harmonis di Banyuwangi. Tahun 2023 temanya Omprok The Glory of Art, dan tahun ini temanya Payung Agung. Kenapa ikut gandrung ini? Ya biar bisa mempromosikan budaya Banyuwangi. Pada pagelaran kolosal ini dimunculkan pula sosok Umar Moyo yang merupakan tokoh bijak bestari yang menjaga harmonisasi hubungan antar suku di Banyuwangi. Event tahunan ini telah masuk dalam karisma event Nusantara atau KEN sejak 2023. Kemasan tradisi dalam format modern membuat Gandrung Sewu disukai oleh generasi muda dan terus dilestarikan. Mewujudkan bahwa mudah-mudahan gandrung ini akan didengar oleh dunia, tidak hanya Indonesia saja, bukan hanya Banyuwangi, sehingga dengan Gandrung Sewu dengan tema Payung Agung ini mudah-mudahan samping usaha kita juga Allah Tuhan Yang Maha Esa juga akan memberikan sinar terang bagi perkembangan khususnya pariwisata. Gandrung Sewu ini tidak terlepas dari inovasi elemen masyarakat, mulai dari seniman, pelaku industri wisata, serta peningkatan kualitas sehingga menjadi event unggulan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Land dan komunitas olahraga Poundfit Honey and Friends kembali berkolaborasi mengumpulkan donasi kemanusiaan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility. Sebagai rasa syukur 2 tahun berkiprah dalam olahraga Poundfit, sekitar 400 pegiat komunitas olahraga Poundfit Honey and Friends area Jakarta dan sekitarnya menggelar kegiatan olahraga sambil berdonasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan menggandeng MNC Land, donasi sebagian hasil penjualan tiket dari kegiatan ini nantinya akan dikumpulkan dan disalurkan melalui MNC Peduli. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat luas yang lebih membutuhkan.
hari ini adalah harinya second anniversary Honey and Friends. Jadi Honey and Friends ini untuk pembelian tiket ataupun pembelian tiket untuk olahraganya ini kita donasikan kepada MNC Peduli dengan Healthy dan Charity. Kita dengan berolahraga melalui PONFIT ini diharapkan kita bisa bekerja sama ke depannya lebih baik lagi sehingga bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Semoga donasi ini bisa digunakan dengan baik tepat waktu, di mana sebagai donasi ini juga merupakan salah satu bentuk dari CSR MNC Land. Olahraga PONFIT kini tengah menjadi tren kekinian yang sedang digandrungi masyarakat. Dikombinasikan dengan kegiatan amal menjadikan perpaduan seimbang antara kesehatan jasmani berkat olahraga fisik dengan kesehatan rohani yang peduli dengan sesama. Dari Jakarta, Amrina Rida Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa MNC Peduli bersama Rumah Sakit Hermina Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar operasi bibir sumbing gratis. Program rutin ini untuk membantu masyarakat prasejahtera yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Program operasi sumbing gratis bagi masyarakat prasejahtera kembali digelar MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Hermina Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. Salah satu pasien yang mendapat kesempatan dioperasi adalah anak dari Doni. Doni berharap anaknya dapat lancar berbicara setelah dioperasi. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali atas bantuan Rumah Sakit Hermina selama ini dan untuk MNC Peduli yang sangat membantu kami melaksanakan operasi bibir sumbing ini. Berterima kasih dan bersyukur serta rasa bangga atas kerjasama Rumah Sakit Hermina dengan MNC Peduli, di mana kegiatan bakti sosial bibir sumbing ini merupakan salah satu juga yang penting dilakukan oleh insan kesehatan untuk terus membantu anak-anak kita yang kurang beruntung. Sebanyak 20 pasien dari Kabupaten Tangerang, Banten mengikuti program operasi sumbing gratis untuk keluarga prasejahtera ini. Selama ini memang kita bekerja sama dengan MNC Peduli dan stakeholder, dengan dokter, perawat, dan puskesmas, jejaring yang memberikan pasien ke kami. Kita lakukan screening segala macam sampai persiapan operasi, sampai dilakukan operasi sampai selesai. Ya, kita harapkan banyak masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang terbantu. Semoga yang telah dilaksanakan ini bisa diteruskan dan bisa lebih banyak lagi kita dapat membantu para keluarga prasejahtera. Operasi sumbing gratis MNC Peduli dan Smeltren Indonesia telah mengembalikan senyuman ribuan anak dari seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk menggunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Tidak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil Maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein apa ya ramenya gitu. Doain aja, biar Pindad bisa segera memproduksi. Nanti skemanya
Skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung diganti semua, Mas? Dulu tahu kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Pak. Tapi kabinet kan ada semangatnya gitu loh. Tetap. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pindad Persero telah mendapat orderan 4.600 kendaraan mobil maung dari Kementerian Pertahanan untuk 2 tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Maung Garuda, mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi tanah air. Pemirsa, debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan saat salah satu paslon dilempari oleh massa pendukung lawannya. Meski sempat ricuh, namun debat bisa berjalan dengan lancar. Kericuhan terjadi antara dua pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di Jalan Andi Jema, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua massa pendukung hingga adu jotos pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari massa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua massa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepengetahuan dari kami tadi tidak. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya mungkin nanti akan kita terapkan strategi yang baru. Akan kita lakukan analisa atau kita anem sama program, kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita lakukan. Meski sempat ada kericuhan, namun debat Pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan politik uang kembali mencuat di Pilkada 2024. Di Jawa Tengah, 6 orang dilaporkan atas dugaan politik uang. Mereka terdiri dari kepala desa, camat, dan calon bupati. Total uang yang dibagikan mencapai 68 juta rupiah. Terus tunggal, makin sah bingung. Berarti pun ngerangkul semua partai yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Video amatir ini memperlihatkan salah satu calon bupati Sukoharjo meminta sejumlah kepala desa untuk memilih dirinya. Tidak hanya rekaman video, kuasa hukum salah satu calon juga membawa foto amplop berisi uang sebagai barang bukti saat melaporkan dugaan politik uang ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan ini digelar di gedung berdikari Desa Telukan Sukoharjo pada 25 Oktober 2024 lalu. Bahkan total jumlah uang yang diberikan diduga mencapai 68 juta rupiah dengan masing-masing amplop berisi 100.000 rupiah. Laporan ini telah diterima Bawaslu Jawa Tengah dan akan dikaji selama 3 hari untuk menentukan bentuk pelanggarannya. Sesuai dengan ketentuan, sejak laporan itu disampaikan, kami punya waktu maksimal 2 hari untuk melakukan kajian awal. Lalu kami juga setelah kajian awal itu selesai, 1 hari kemudian maksimal kami harus menyampaikan hasil kajian awal itu kepada pelapor. Kajian awal itu juga untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan syarat materi laporan. Kami juga akan mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan. Kami juga mengkaji apakah kasus ini sudah pernah ditangani atau belum.
Dugaan politik uang ini melibatkan salah satu calon Bupati Sukoharjo, Camat Grogol, dan 4 kepala desa. Dalam 3 hari ke depan, Bawaslu akan umumkan hasil penyelidikan atas kasus ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Tidak hanya dugaan politik uang, Pilkada Jawa Tengah juga ramai dengan dugaan keterlibatan kepala desa. Bahkan Bawaslu sudah 2 kali gerebek pertemuan kepala desa yang diduga digerakkan untuk dukung salah satu paslon. Ya, hanya komunikasi silaturahmi. Ya, PKT kan Pak. Bawaslu Kota Semarang menggerebek pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang berlangsung di sebuah hotel. Saat tim Bawaslu tiba, puluhan kepala desa yang semula memenuhi tempat duduk langsung memubarkan diri meninggalkan lokasi pertemuan. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman, menyampaikan sejumlah kades yang hadir mengklaim kegiatan tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah. Saat ini Bawaslu meminta keterangan dari para kades yang hadir. Mereka mengaku berasal dari beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, dan Kabupaten Semarang serta kabupaten lainnya. PKD. Saya dari Bawaslu Kota Semarang. Karena kita ingin menyiapkan kepala desa. Karena organisasi kepala desa itu kan kepala desa saling tidak kondusif. Sebelumnya Bawaslu juga menggerebek pertemuan paguyuban kades se-Kabupaten Kendal pada 18 Oktober 2024 lalu. Acara yang baru berlangsung selama 30 menit pun berangsung bubar begitu Bawaslu tiba. Bawaslu mendapat informasi pertemuan tersebut diduga terkait pengerahan kades untuk mendukung salah satu paslon di Pilwalkot Semarang. Banyaknya laporan keterlibatan kepala desa dalam gelaran pilkada membuat Bawaslu Pusat memberikan peringatan atas netralitas ASN. Melalui konferensi pers ini, Bawaslu kembali mengimbau agar kepala desa atau lurah dan perangkat desa ataupun kelurahan untuk tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil, dan demokratis. Hingga saat ini Bawaslu mencatat ada 165 kasus terkait netralitas perangkat desa di sejumlah daerah. 59 diantaranya menjadi temuan dan 100 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah menteri dipanggil ke kantor Wakil Presiden oleh Gibran Rakabuming Raka untuk menjalani rapat tertutup. Rapat membahas sejumlah hal, diantaranya percepatan pengentasan stunting dan digitalisasi. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat tertutup dengan 3 menteri di kantor Wakil Presiden Jakarta. Gibran bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Wihaji dan Isyana Bagus Oka. Pertemuan juga dihadiri oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas. Dari informasi yang diterima, pertemuan itu membahas percepatan stunting dan prioritas digitalisasi. Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah saksi dari pihak Jessica. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin. Jessica tampak menghadiri langsung agenda sidang perdana tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah penemu novum atau bukti baru bernama Helmi Bostam.
Adapun novum yang dibawa pihak Jessica berupa rekaman tayangan dialog ayah Mirna yakni Darmawan Solihin di salah satu televisi pada tanggal 7 Oktober 2023 dan juga flash disk rekaman CCTV lengkap di Cafe Olivier. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu. Jessica bebas usai menjalani 8 tahun penjara dan harus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari Lapas Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempuh Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun juga ditolak pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkostar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali namun ditolak. Jessica tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tersangka lain berinisial DS. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejagung menjelaskan pihaknya memilih 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Akibat korupsi ini negara diduga rugi 400 miliar rupiah. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan 1 orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Selain menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016, Thomas Lembong juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di periode pertama Presiden Joko Widodo. Tom Lembong langsung dibawa ke Rutan Salemba. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Camat Baito Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal. Penembakan diduga sebagai bentuk teror ini terjadi usai sidang pembacaan eksepsi Supriyani. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan.
ada insiden. Ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah ini yang kami lagi identifikasi, dia tembak. Tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan. Pak Desa Huang Geluri pulang di rumahnya. Sekitar 1 jam berselang, beliau balik. Saya lagi duduk di aula situ di tribun. Kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru, tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani kembali digelar pada Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan, kita meminta keberatan tapi kita minta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Sementara Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa itu? Maksudnya apa? Yang tidak saya. Ya karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi. Ya, ada beberapa poin. Tadi memang kita tidak terlalu poin-poin pada penasihat hukum. Saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya penasihat hukum tidak memenuhi pas 156 dalam KUHP itu aja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.